Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang dalam pembelajaran daring bahasa Arab untuk kelas 12 semester yang pertama. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, masih ada di bab yang ketiga, terkait dengan tema yang kita bahas sebelumnya, yaitu Asy-Syi'rul Arabi. Pada bahasan kali ini kita akan membahas materi Al-Qa'idah, yakni tentang Ismut Tafdil atau Isim Tafdil. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata komparatif dan superlatif. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan materi, kata komparatif dan superlatif kalau kita bahas dalam bahasa Indonesia maknanya adalah lebih dari, menyatakan sesuatu itu sifatnya lebih dari. Kalau kata superlatif itu menyatakan arti paling atau ter. Misalnya tercantik, terpanjang, paling hebat, paling pintar, tercantik, dan seterusnya. Nah, ini kata komparatif dan superlatif dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata ini dengan membuat atau memberikan imbuhan di belakang kata itu dengan imbuhan or dan us. Misalnya kalau big menjadi bigger, kalau hot menjadi hotter, nice, nicer, short, shorter. Dan kalau kita bikin menjadi superlatif menjadi the biggest, the hottest, the nicest, dan seterusnya. Ini kalau kita pelajari dalam bahasa Inggris. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan ini dalam bahasa Arab, perlu kalian ketahui dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kompetensi dasarnya ada di KD 3.5 dan pada KD 4.5. Silakan nanti kalian simak sendiri kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kemudian indikator pencapaian pada KD 3.5.4 yaitu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi isim tafdil. Kemudian pada KD 4.5.5 mengganti fi'il madhi menjadi isim tafdil dalam kalimat. Nah, ini indikator pencapaian yang harus dikuasai. Kemudian pada peta konsep, muatan materi yang kita bahas yaitu tentang gramatikal terkait dengan isim tafdil. Nanti yang dibahas adalah terkait dengan syurutuhu wa ahwaluhu, kemudian ta'rifuhu wa waznuhu. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi pembahasan kita. Pertama, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh kalimat yang mengandung isim tafdil. Perhatikan kosakata yang berwarna merah. Contoh nomor 1. Asy-Syi'rul Arabi arwa'u min anwa'i syi'ril ukhra. Perhatikan kata arwa'u di situ. Kalau kita artikan Asy-Syi'rul Arabi, syair Arab itu arwa'u, lebih indah atau lebih mempesona, min anwa'i syi'ril ukhra, dibandingkan dengan syair-syair yang lainnya. Arwa'u artinya lebih mempesona atau lebih indah. Kemudian nomor 2, syi'rul madhi ashharu min syi'rir rasa. Syair pujian ashharu min, lebih masyhur, lebih terkenal daripada syair ratapan. Perhatikan kata ashharu di situ. Nah, kemudian nomor 3, uslubu syi'ri ajmalu min ghairi syi'ri. Uslub atau
struktur syair itu lebih ajmal, lebih indah dari selain syair. Perhatikan kata ajmal di situ. Kemudian nomor 4, syi'rul madhi afdalu syi'rin fil alam. Syair pujian itu lebih afdal, lebih utama jenis syair yang ada di dunia. Perhatikan kata afdal di situ. Nomor 5, Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khulqa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas, adalah manusia yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling sempurna. Khalqan, penciptaannya, wa khulqa, dan akhlaknya. Perhatikan kata ahsan, paling baik, paling sempurna. Nomor 6, qasidatul burdah aksarul qasaidi intisyaran fil mujtama'. Qasidah burdah adalah qasidah yang paling aksar, yang paling banyak intisyaran, penyebarannya, fil mujtama', di masyarakat. Perhatikan kata aksar. Kemudian yang nomor 7, Al-Busiri huwal ashharu fi ta'lifi qasaidil madhi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Busiri adalah yang paling masyhur, yang paling terkenal dalam mengarang qasidah pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata al-ashhar di situ. Nah, dari contoh-contoh ini kalian perhatikan kata-kata yang bergaris bawah, maksudnya kata-kata yang berwarna merah, semuanya menggunakan pola atau wazan af'alu. Yang nomor 1 ada arwa'u, nomor 2 ashharu, nomor 3 ajmalu, kemudian afdalu, ahsanu, aksaru, ashharu, semuanya menggunakan pola af'alu. Nah, ini dalam bahasa Arab tersebut dengan pola wazan dari isim tafdhil. Salah satunya adalah pola wazan isim tafdhil yang dari muzakkar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas kaidah terkait dengan isim tafdhil. Yang pertama terkait dengan definisinya, kemudian pola kalimatnya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian kondisi yang terkait dengan isim tafdhil. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan ta'rif atau definisi. Isim tafdhil itu adalah ismun mushtaqun minal fi'li liyadulla ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin wahidatin wa zada ahaduhuma 'alal akhar fi tilka sifah. Kalau kita maknai, isim tafdhil itu adalah isim mushtaq. Itu diambil dari kalimat yang lain yang menjelaskan bahwa dua benda memiliki satu sifat yang sama dan salah satunya menunjukkan lebih dari yang lain pada sifat tersebut. Isim tafdhil digunakan untuk membandingkan antara satu dan yang lain dan menyatakan sesuatu yang paling atau lebih. Contoh misalnya dalam bahasa Arab, Ahmadu amharu min Zaidin. Ahmad lebih pintar daripada Zaid. Ahmad dan Zaid sama-sama memiliki sifat pintar. Tapi setelah dibandingkan, Ahmad lebih pintar daripada Zaid. Lebih pintar itu merupakan isim tafdhil, perbandingan lebih. Nah, dari segi wazan atau pola kalimatnya, isim tafdhil itu dibentuk dari pola atau wazan af'alu. Af'alu untuk muzakkar. Kemudian kalau untuk muannas digunakan pola fu'la. Muzakkar af'alu, kalau muannas fu'la. Contoh misalnya untuk muzakkar dari kata kabirun, misalnya ya, kata sifat kabirun dari kata fi'il kabura, kita jadikan isim tafdhil menjadi akbaru. Wazannya adalah af'alu, menjadi akbaru.
Akbar artinya lebih besar atau paling besar. Contoh dari kata kabiratun kita buat menjadi isim tabdil dengan pola muannas menjadi kubro dengan wazan fu'la. Kabiratun karena dia muannas, kemudian kita jadikan isim tabdil menjadi kubro. Kabiratun menjadi kubro, wazannya fu'la. Contoh yang lain, hasanun, hasuna yahsunu, fiilnya kemudian kita bentuk menjadi isim tabdil menjadi ahsanu. Ahsan artinya paling baik atau lebih sempurna. Itu kalau untuk muzakkar. Kalau untuk muannas, hasanatun kita jadikan isim tabdil menjadi husna. Ingat ada kata asmaul husna. Husna artinya yang paling baik, yang terbaik. Kemudian contoh yang lain, saghirun menjadi asghar. Kalau muannasnya menjadi sughra. Fadlun menjadi afdal. Kalau muannasnya menjadi fudla. Nah, ini contoh pola isim tabdil untuk muzakkar dan untuk muannas. Ingat, wazannya untuk muzakkar adalah af'alu. Kalau untuk muannas wazannya adalah fu'la. Baik, sekarang kita lihat syarat-syaratnya. Untuk membuat isim tabdil ada beberapa syarat. Disyaratkan yushtaratul listiqaqi ismi tabdil minal fi'li. Disyaratkan untuk membuat isim tabdil itu dari fi'il. Yang pertama ayyakunal fi'lu sulasiyan. Syaratnya adalah yang pertama fi'ilnya harus sulasi, yaitu terdiri dari 3 huruf. Fi'ilnya harus berasal dari 3 huruf saja. Misalnya kabura, syaja'a, kasura, qawiya, dan seterusnya. Itu baru bisa dibuat isim tabdilnya. Sulasi yang pertama. Yang kedua mu'raban. Mu'rab bisa dirubah ke bentuk yang lain, bukan mabni. Syarat yang kedua harus fi'ilnya mu'rab. Kemudian mutasarrifan, bisa ditasrifkan, bisa ditasrif. Jadi kalau fi'ilnya jamid itu tidak bisa ditasrif dan tidak bisa dijadikan isim tabdil. Contoh yang isim jamid bi'sa dan ni'ma. Kemudian ma'luman, fi'il merupakan kalimat aktif, bukan majhul atau pasif. Kemudian taman, memiliki fa'il ataupun maf'ul bih, kalimatnya sempurna, bukan fi'il naqis seperti pada kana dan kawan-kawannya. Itu tidak bisa dijadikan isim tabdil. Kemudian musbitan, positif, fi'il yang tidak dimasuki oleh huruf nafi, tidak ada la, lam atau lan. Kemudian waqabilan litafdil, bisa untuk dijadikan isim tabdil. Contoh yang tidak bisa dijadikan isim tabdil itu kata fi'il mata, misalnya mati, halaka, hancur. Itu tidak bisa dijadikan isim tabdil. Kemudian syarat yang berikutnya la yadullu ala launin, tidak menunjukkan warna atau aib, cacat, atau hilyah atau hiasan. Contoh kata ahmar. Ahmar itu sudah merupakan warna merah, ahmar. Tidak bisa dijadikan isim tabdil. Ahmar, asfar, kemudian akhdar, aswad. Tentang aib, misalnya a'war, dan seterusnya. Nah, ini syarat-syarat dari isim tabdil. Kemudian kita lihat ahwaluhu, keadaannya, kondisi dari isim tabdil itu. Kalau dia berupa mufrad muzakkar, maka disambung dengan min, dengan huruf jar min. Setelah isim tabdil digunakan huruf jar min. Jadi misalnya pada kalimat syi'rul madhi afdalu min syi'rir rasa, afdalu min, akbaru min,
atwalu min, asgharu min, amharu min. Itu polanya yang pertama. Yang kedua, diidafatkan kepada isim nakirah, idhafah ila nakirah. Misalnya syi'rul madhi afdalu syi'rin fil alam, afdalu syi'rin. Setelah isim tabdil, gunakan isim nakirah dan dia menjadi mudhaf ilaih. Kemudian keadaan berikutnya, yang kedua, al-mutabaqah lima qablahu, disesuaikan dengan isim yang ada qablahu, sebelumnya. Bisa nanti al-iqtiran bi al, digunakan alif lam karena terletak setelah isim ma'rifah. Contoh, Nabiyuna Muhammadun al-ahsanu khalqan wa khulqa. Nah, Muhammadun itu isim ma'rifah, maka al-ahsan digunakan dengan isim tabdil memakai al. Kalau untuk muannas, Fatimah tu al-fudla khulqan. Fatimah yang paling baik khulqan, akhlaknya. Muhammadun wa Aliyun al-afdalani khulqan. Kalau muannas, Muhammad wa Ali al-afdalani khulqan. Al-Muhammaduna al-afdaluna khulqan. Kalau untuk jamak, al-Fatimatu al-fudliyatu khulqan. Kemudian kondisi yang ketiga, ada dua kondisi, bisa mufrad muzakkar atau menyesuaikan dengan kalimat setelahnya atau sebelumnya. Coba lihat contoh yang berikutnya. Al-anbiya'u ahsanun nasi imanan. Jadi mufrad dan muzakkar, ahsanun nasi. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Muhammadun afdalul anbiya. Afdalul anbiya. Muhammadun afdalul anbiya. Ibrahim wa Muhammad afdalal anbiya. Al-anbiya ahsanun nasi imanan. Fatimah fudlan nisa'i. Khadijah wa Fatimah fudlaya an-nisa'i. Zaujatun nabi fudlayatin nisa'i. Nah, ini contoh keadaan dari isim tabdil. Nah, demikian pembahasan kita. Selanjutnya akan saya sampaikan evaluasi pembelajaran. Perhatikan tutorial bagaimana cara menjawab soal pertanyaan terkait dengan isim tabdil. Yang pertama, bagian alif. Perintahnya adalah hawil al-fi'la bainal qausaini ila ismi tabdil. Robahlah fi'il yang ada di dalam kurung menjadi isim tabdil. Perhatikan fi'il yang ada di dalam kurung, jadikan sebagai isim tabdil dan masukkan dalam kalimat. Nomor 1, syi'ru Ahmada bla 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 min syi'ri sadiqihi. Di dalam kurungnya ada kata jamula. Jamilun, jamula, jadikan sebagai isim tafdil. Coba sekarang kalau kita jadikan isim tafdil bagaimana? Jamula kita buat menjadi pola af'alu menjadi ajmalu. Jamula menjadi ajmalu. Kita masukkan dalam kalimat syi'ru Ahmada ajmalu min syi'ri sadiqihi. Demikian caranya. Nomor 2 juga demikian. Perhatikan kata dalam kurungnya. Kasura menjadi aksaru. Nomor 3, syahara menjadi ashharu. Nomor 4, hasuna menjadi ahsanu. Nomor 5, rawa'a menjadi arwa'u. Nomor 6, hala kira-kira menjadi apa? Hala menjadi ahla. Hamma ahammu. Karuma menjadi akrama. Akrama. Kemudian sama menjadi asma. Sar'a menjadi asra'. Nah, itu cara membuat isim tabdil. Mudah kan ternyata? Sekarang kita lihat bagian alif di Alkitabah. Di Alkitabahnya.
Di sini kita menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Di sini kalian tinggal melihat teks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bisa saja nanti kalian lihat tutorial yang telah Bapak sediakan. Asy-syi'ru huwa syaklun minal ashkalil adabiyyah. Nomor 2, asy-syi'ru ya'tamidu 'ala al-asalibil balaghiyah. Nomor 3, yaktubul arabi asy-syi'ra bil lughatil arabiyyah. Nomor 4, qasidatul burdah afdalul qasaidi fi madhir rasul. Nomor 5, nabiyuna Muhammadun huwa ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Nah, demikian cara menjawab atau menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Silakan nanti kalian pelajari kembali dengan memperhatikan buku paketnya masing-masing. Nah, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa fil yaumil qadim insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.